Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kalian buka buku pulpena kalian halaman 66. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat kamu gunakan untuk menceritakan daur hidup hewan. Kita sudah mempelajari kosakata dari pertemuan tema pertama, subtema pertama. Kita sudah tahu kosakata itu apa. Nah, langkah-langkah dalam menceritakan daur hidup hewan itu yang pertama, amati daur hidup hewan dengan saksama. 2. Pahami setiap tahapan yang dilalui. 3. Ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai. Nah, kalian pasti baru mengenal kosakata baru, daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai kehidupannya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Kalian bisa lihat di buku pulpena kalian di halaman 69. Di situ ada contoh kalimat menggunakan kosakata. Kita menyusun kalimat tentang daur hidup kata. Kalian bisa lihat di halaman 69. Pusrita akan bacakan teksnya. Daur hidup kata. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Kata berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup kata dimulai dari telur. Telur kata biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Nah, itu tadi contoh menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Dari teks tersebut, kalian bisa menemukan kosakata baru yang belum pernah kalian dengar. Ayo coba kalian cari kosakata apa itu. Sudah belum? Ya, kita menemukan kosakata baru yaitu metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ayo, siapa yang tahu? Kalian bisa catat ya di buku tulis kalian. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Untuk mencari kosakata baru, kalian bisa mencarinya di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Materi berikutnya, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan antara lain 1. Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi ketika kalian belajar di sekolah, ada teman kalian yang kurang paham,
dan kamu bisa mengajari temanmu. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. 3. Memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi kita bisa memberi saran kepada teman kita. Tetapi perlu diingat, jika saran kita tidak diterima oleh teman kita tidak boleh marah. Cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Jadi ketika temanmu ada yang melakukan kesalahan, kamu bisa menegurnya, tapi ingat dengan kata-kata yang baik. 2. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. 3. Saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jadi ketika Bapak Ibu guru menerangkan, kemudian kamu ada materi yang kurang jelas, kamu bisa bertanya. Caranya bagaimana? Dengan mengangkat tanganmu terlebih dahulu. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Jadi ketika di dalam kelas temanmu sedang mengajukan pertanyaan atau memberi saran, kamu tidak boleh memotong pembicaraan. Kamu tunggu dulu sampai temanmu selesai berbicara, baru kamu angkat tangan. Setelah ditunjuk oleh Bapak Ibu guru, kamu baru berbicara. Kita lanjut, menghargai perbedaan di sekolah. Kemarin kita sudah belajar bermacam-macam perbedaan yang ada di sekolah, mulai dari bahasa, kegemaran, suku, dan lain-lain. Cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan itu yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun, seperti tadi dengan bahasa yang baik, kalimatnya yang sopan. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. 3. Tidak memaksakan saran untuk diterima. Kita lanjutkan ya, membuat soal cerita tentang perkalian. Kemarin kita sudah belajar perkalian ya. Jangan lupa perkalian 1 sampai 10 kalian hafalkan dan kalian bisa setor video hafalan perkalian ke Usrita setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Sekarang kita lanjut. Ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang singkat agar mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Sekarang perhatikan contohnya. Di sini tertulis angka 3 kali 25. Dari angka ini kita akan coba membuat soal cerita. Kita buat soal sesuai dengan kosakata yang kalian ketahui. Usrita beri contoh. Ibu mempunyai 3 keranjang buah jeruk. Setiap keranjang berisi 25 buah jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk ibu sekarang? Nah, itu tadi contoh soal cerita tentang perkalian. Nanti di rumah kalian bisa coba. Nah, hari ini Usrita beri 2 tugas, 2 soal. Soalnya sudah tertera di layar. Kalian perhatikan baik-baik soalnya ya. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua. Soalnya dikerjakan di buku tugas, nanti dikumpulkan tanggal 31 Agustus 2020. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.